Nah, berikutnya kita bicara tentang slip ya. Ini berbeda dengan yang dibicarakan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan bicara tentang slip strain. Nah, ini kita bicara tentang slip. Slip ini ya slip-slip antara penampang yang atas sama yang bawah. Jadi katakanlah kita punya, ya bisa gampang dicoba sih, misalkan dengan penggaris yang ditumpuk atau dengan balok panjang yang ditumpuk kemudian kita bebani, nanti kan akan terjadi seperti ini ya bentuknya. Kalau terdefleksi itu akan terjadi seperti ini, asal dengan panjang yang simetris ya. Jadi yang ke sana dengan yang ke sana ini sama, itu nanti akan terjadi seperti ini. Jadi ada slip seperti ini loh, yang atas agak menonjol, yang bawah seperti ini gitu. Ini namanya slip. Nah, eh, pada posisi X sama dengan 0, kita tinjau X-nya 0,0-nya itu di tengah bentang. Jadi X sama dengan 0 berarti posisinya di tengah bentang, itu slipnya itu 0. Kemudian maksimum slipnya, slip paling besar itu terjadi di ujung bentang pada posisi L/2. Nah, kemudian selain itu, cross sectionnya, kalau penampang yang ditumpuk ini kita potong gitu, cross section dipotong, posisinya itu akan tetap sama dengan yang awal kalau di posisi X sama dengan 0. Jadi posisi X sama dengan 0 dia penampangnya sama dengan sebelumnya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, slip strain itu, slip strain yang kita bicarakan tadi yang sama dengan 2 kali epsilon X itu berbeda dengan slip. Nah, tetapi walaupun si slip ini kondisinya tidak sama dengan slip strain ya yang saya bicarakan tadi. Slip itu yang ini ya, slip itu yang ini. Slip ini tidak sama dengan slip strain yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Slip strain ini regangan slip. Kalau slip itu slipnya. Nah, ini ya sama dengan regangan pada umumnya, regangan yang epsilon yang biasa itu. Kalau regangan itu kan kita bisa dapat nilai regangan itu dari perubahan panjang atau delta L dibagi dengan L mula-mula ya kan. Perubahan panjang dibandingkan dengan panjang mula-mulanya itu kita dapat nilai regangan. Tapi kalau untuk slip strain ini atau regangan slip ini itu bisa dihitung dengan yang tadi itu gitu. Ya intinya sama sih. Kalau yang regangan biasa itu perubahan panjang, kalau yang ini slipnya gitu. Slip ya itu jadi terhadap slip mula-mula, seperti itulah kira-kira. Ya konsepnya sama, tapi yang ini yang dibahas slip gitu. Nah, persamaan slip strain itu tadi yang sebesar 2 epsilon X ini kalau kita integrasikan, diintegrasikan terhadap X, jadi nilainya seperti ini ya, 2 epsilon X itu kan 3W per 4 EBH kuadrat kali L kuadrat min 4X kuadrat. Ini kenapa 4, kenapa tidak 8? Tadinya kan 8, epsilon X-nya kan sama dengan ini ya. Ini karena slip strain-nya dalam satu bidang, satu plane, satu bidang itu ada 2 epsilon X. Ini ya, ini dengan ini. Jadi dikalikan 2, makanya pembaginya bukan lagi 8 tapi 4. Nah, 2 epsilon X itu kita integrasikan terhadap X, itu akan didapatkan nilai slipnya. Slipnya sama dengan W dibagi 4 EBH kuadrat kali 3, ini hasil integrasinya karena ada X-nya ya, 3L kuadrat kali X min 4X pangkat 3. Nah, untuk konstantanya kalau integrasikan biasanya ada plus C gitu kan. Nah, ini plus C-nya sama dengan 0 karena slipnya ketika di X sama dengan 0, dia slipnya 0 juga. Artinya ketika di tengah penampang, di tengah bentang, itu penampangnya sama ya, slipnya 0. Jadi S-nya 0 ketika X sama dengan 0. Berarti konstantanya sama dengan 0. Nah, konstanta integrasinya. Nah, jadi persamaan slipnya ini ya. Ini bisa dipakai untuk sepanjang balok. Jadi mau X sama dengan 0 sampai X sama dengan L/2. Ini bisa dipakai rumus ini. Nah, berikutnya dari persamaan 2.5 dan 2.6 ini, itu kalau di simulasikan pada sebuah model itu nanti akan didapatkan hasil diagram seperti ini. Ini untuk slip strain-nya, ya. Ini kalau posisi no interaction, ini yang garis putus-putus, itu maksimum itu ada di tengah.
di tengah bentang. Nah, untuk slipnya itu kebalikannya. Tengah bentang itu 0, kemudian yang paling besar itu ada di paling ujung. Kayak gitu. Ini ujung sini, ini ujung sini. Seperti itu. Nah, itu untuk slip strain dan slip ya kalau dimodelkan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan defleksi, karena kenapa dibandingkan dengan defleksi? Karena slip dan defleksi ini kan saling berhubungan ya. Karena defleksi jadi muncul slip ya kan? Karena defleksi ini jadi muncul slip. Kalau tidak ada defleksi maka tidak ada slip juga. Berarti slip dan defleksi ini ada hubungannya gitu. Kita bisa katakan seperti itu. Nah, kalau kita rasiokan antara slip terhadap defleksi, jadi nilai persamaan slip ini kita bagi dengan persamaan defleksi yang ini. Nah, itu nanti akan didapatkan rasio sebesar 3,2 H per L gitu. Ini tanpa satuan ya, karena H dibagi L kan angka juga. Nah, dari rasio ini itu kita bisa mendapatkan suatu kita bisa dapatkan suatu kesimpulan dengan rasio L per 2H untuk BIM. Kalau kita berikan 20 rasionya nilainya, jadi L dibagi 2H itu 20, itu baru bisa slip yang di ujung itu nilainya lebih kecil dari 1/10-nya defleksi gitu. Jadi kalau rasio L per 2H-nya untuk BIM-nya itu ditembak 20, itu baru nilai slipnya akan 1/10-nya defleksi, jadi kecil sekali. Nah, ini dari hitung-hitungan ini itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya shear connection ini harus kaku sekali supaya efektif penampang kompositnya. Jadi supaya tidak terjadi slip yang besar gitu. Jadi shear connection-nya harus kuat gitu.